Halo, selamat pagi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semuanya. Luar biasa dahsyat ya, pada malam hari ini kita syukur alhamdulillah dipertemukan kembali ya, dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun ya. Pada malam hari ini seperti biasa kita akan membahas materi berbagai perkembangan perusahaan di berbagai negara, teman-teman. Dengan tema pada malam hari ini menjadi arsitek masa depan bersama Kereta Yuskaya Nusantara. Sebelum acara dimulai, kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa kita persilahkan. Materi pada malam hari ini, teman-teman, acara pada malam hari ini dipersembahkan oleh Yayasan Kereta Yuskaya Nusantara dengan disclaimer ya yang mengikat di seluruh serangkaian materi yang kita sampaikan, teman-teman. Disclaimer tersebut adalah materi yang disajikan dalam platform ini adalah murni untuk tujuan edukasi dan pengembangan diri. Kami tidak bermaksud untuk mempromosikan, mengajak, atau menawarkan layanan atau produk yang dapat melanggar aturan undang-undang maupun batasan hukum yang ditetapkan oleh Yayasan Kereta Yuskaya Nusantara. Segala bentuk investasi atau pengambilan keputusan yang dilakukan adalah sepenuhnya tanggung jawab dan inisiatif individu. Kami menganjurkan agar setiap keputusan penting didasarkan pada penelitian yang cermat dan konsultasi dengan ahli terkait. Kita kenalan dulu dengan Yayasan Kereta Yuskaya Nusantara. Ya. Yayasan Kereta Yuskaya Nusantara ya, adalah sebuah yayasan nirlaba yang memiliki ruang lingkup kegiatan sebagai berikut, teman-teman. Yaitu pertama adalah edukasi, manajemen, dan keuangan. Kemudian yang kedua adalah aktivitas organisasi dan kewirausahaan. Kemudian yang ketiga adalah aktivitas sosial kontribusi pendanaan kolektif. Ya. Kami resmi di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, teman-teman, dengan nomor Akta Pendirian Yayasan AHU 0020315 AH 0104 tahun 2023. Visi utama yayasan, daerah di mana AI mendominasi, ya, pun memilih jalur yang berbeda, teman-teman. Yaitu yang pertama, visi kita adalah human first, ya. Teknologi harus melayani manusia, bukan menggantikannya. Jadi kita berusaha untuk mewujudkan sebuah teknologi dan mengawal, ya, perkembangan teknologi ini agar memiliki jiwa human first, mendahulukan kepentingan manusia. Kemudian yang kedua adalah nature integrate, inovasi yang tidak merusak tapi memulihkan alam. Kemudian yang ketiga adalah real solutions, bukan sekedar wacana tapi solusi nyata yang bisa dirasakan. Permasalahan yang kita hadapi ya pada saat sekarang ini, teman-teman, dalam skala global dan bahkan di wilayah kita juga ada, teman-teman. Yaitu yang pertama adalah dominasi teknologi yang mengasingkan. Ya. AI dan otomatisasi seringkali dirancang untuk efisiensi biaya dengan cara menggantikan peran serta kreativitas manusia, bukan memberdayakannya, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah krisis transportasi dan ruang hidup. Sistem transportasi konvensional memakan terlalu banyak lahan dan menjadi penyumbang emisi karbon terbesar yang merusak atmosfer kita. Jadi kita berupaya untuk mendukung proyek transportasi yang sebagai solusi akan permasalahan tersebut, teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah ketidakpastian solusi nyata. Banyak wacana tentang masa depan hijau yang hanya berhenti di atas kertas tanpa bukti konkret yang bisa dinikmati masyarakat luas. Kemudian yang keempat, kehilangan hubungan dengan alam. Ya. Pembangunan modern seringkali memaksa alam untuk mengalah, menciptakan ekosistem yang tidak berkelanjutan bagi generasi mendatang. Ekosistem inovasi global menghubungkan ide, melindungi bumi. Ya. Kami tidak bergerak sendirian, teman-teman. Ya. Yayasan pun hadir sebagai kurator atau pengawas dan pendukung utama bagi berbagai inisiatif global yang berani melawan arus demi kebaikan manusia dan alam. Ya. Ada 3 teknologi yang kita dukung ya, pada saat sekarang ini, teman-teman, yang memiliki landasan ethical innovation, ya, proyek yang mengutamakan keberlangsungan lapangan kerja manusia di tengah gempuran otomatisasi.
Kemudian yang kedua adalah regeneratif design, teknologi atau industri yang dapat aktif memulihkan ekosistem yang rusak. Jadi kita tidak hanya mendukung proyek yang canggih saja, namun proyek yang juga memberdayakan manusia, teman-teman. Kemudian juga proyek yang juga tidak hanya menjaga alam, kalau bisa proyek yang juga memulihkan ekosistem alam yang rusak, teman-teman. Kemudian ketiga, scalable impact. Inovasi yang memiliki potensi untuk diterapkan secara massal guna menyelesaikan krisis lingkungan di berbagai belahan dunia. Jadi ya, visi utama kita di sini tidak hanya untuk lokal saja, ya, tidak untuk desa kita saja atau kecamatan kita ataukah kota kita ataukah bahkan negara kita saja, teman-teman. Namun visi kita di sini untuk skala global, internasional di ratusan negara, teman-teman. Ya, seperti itu. Bentuk dukungan kami, ya, yang pertama adalah berupa pendanaan stimulan, ya, memberikan dukungan finansial strategis untuk membawa ide dari laboratorium ke dunia nyata. Perlu diingat di sini yayasan tidak menampung sepeser pun ya dana kontribusi bagi teman-teman ya dari teman-teman. Kita hanya di sini ya menyediakan literasi ekonomi dan juga literasi yang diperlukan untuk keberlangsungan yayasan dan untuk kebutuhan ya anggota komunitas di bawah naungan yayasan, teman-teman. Segala bentuk dukungan finansial itu langsung berdasarkan aktivitas mandiri melalui platform ya, secara global, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah akses edukasi, menjembatani para inovator dengan komunitas global untuk berbagi ilmu dan pengalaman. Kemudian yang ketiga adalah infrastruktur komersil, membantu proyek visioner melewati lembah kematian teknologi hingga mencapai fase komersial yang stabil. Realisasi dukungan kami telah mendukung berbagai proyek dan sudah terrealisasi. Di antaranya adalah mega proyek terbesar, ya, salah satu proyek terbesar yang kita dukung di sini dalam skala global, teman-teman, yaitu U-Sky Transport, yang di mana proyek ini ya merupakan keberhasilan yang kini telah bertransformasi dari sebuah visi menjadi solusi transportasi dunia. U-Sky Transport ini adalah proyek infrastruktur ya yang mewujudkan transportasi berteknologi string yang erat kaitannya kerjasamanya dengan instansi-instansi berbagai negara karena konsumennya itu adalah negara, teman-teman, karena di sini adalah infrastruktur transportasi. Jadi erat hubungannya dengan negara-negara sebagai konsumennya. Nah, oleh karena itu U-Sky Transport jelas ya selalu ya menjalin hubungan kerjasama di berbagai negara dan bahkan di berbagai lembaga kapasitas internasional seperti halnya BRICS ya, dan juga syukur alhamdulillahnya U-Sky Transport ini juga sudah memasuki Indonesia untuk proyek komersilnya, yaitu di bawah naungan PT Minsky Cakrawala Nusa dan PT Unitsky Nusantara Technologies, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah Utera, ya. Pupuk hayati Utera adalah produk inovatif berbasis ekstrak asam humat yang dirancang untuk mempercepat pertumbuhan tanaman, memperkuat kekebalan, dan meningkatkan ketahanan. Kemudian yang ketiga adalah platform Atlas, ya, sebuah platform ya, yang menyatukan antara pembeli dan penjual dalam sisi properti, ya teman-teman ya, properti ya di Uni Emirat Arab dan nanti akan tersebar di berbagai negara di wilayahnya dan berbagai negara di seluruh dunia. Nah, dengan satu platform ini, teman-teman, yaitu platform Atlas ini, ya, itu kita bisa melakukan jual beli properti. Nah, di sini bagi siapa saja yang mendukung ya proyek Atlas ini, ya, dia memiliki bagian dari kekayaan intelektual, ya, dari seluruh aktivitas ekonomi platform Atlas tersebut. Kekuatan komunitas ya mengembalikan kendali di tangan kita ya. Perubahan besar tidak lahir dari kecanggihan mesin sendirian, ia lahir dari komunitas yang memiliki visi dan keberanian yang sama ya.
Mengapa kita memakai kekuatan komunitas, teman-teman? Ya, karena besarnya tantangan yang kita hadapi. Jadi kita nggak bisa bekerja sendirian. Kita harus memakai kekuatan komunitas ini di bawah regulasi yang jelas dan benar, di bawah payung hukum yang ada di Indonesia. Sehingga kita bisa melakukan aktivitas ini dalam keadaan aman, nyaman, dan juga mewujudkan visi tanpa harus ragu-ragu kembali lagi. Ya. Yaitu yang pertama, ancaman otomasi tanpa hati ya. Di saat dunia berlomba menggantikan tenaga kerja dengan AI, kita berdiri untuk memastikan teknologi hadir untuk memperluas peluang manusia bukan menyingkirkannya. Kemudian yang kedua adalah luka bumi yang mendalam, kerusakan alam akibat sistem yang egois tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kita butuh solusi transportasi dan industri yang benar-benar selaras dengan nafas alam. Kemudian kesenjangan ilmu, banyak teknologi hebat gagal karena kurangnya edukasi dan pemahaman masyarakat. Komunitas kita hadir untuk memutus mata rantai ketidaktahuan ini. Nah, bagaimana cara mendukung visi ini? Ya. Untuk mendukung visi tersebut, langkah pertama teman-teman harus menjadi anggota Yayasan Kereta Yuskay Nusantara. Ya. Caranya bagaimana, Pak? Nanti dikirim ya PDF, ada 6 halaman, halaman 1 sampai 5 dibaca saja, itu adalah ADART, ya, yayasan, sehingga teman-teman bisa paham ruang lingkup Yayasan Kereta Yuskay Nusantara. Nah, yang halaman 6-nya adalah form pendaftaran seperti ini. Ya. Kemudian di print yang halaman 6 saja. Setelah di print, teman-teman tulis pakai tulisan tangan, ya, bisa pakai pulpen juga bisa nih teman-teman ya. Disesuaikan dengan data KTP, ya. Emailnya apa, sosial media apa, ya, status apa, single atau menikah, ya. Pendidikannya, apakah Anda ingin menjadi anggota aktif? Maksudnya anggota aktif ini yaitu teman-teman aktif mensosialisasikan. Jika teman-teman rencananya aktif mensosialisasikan juga, teman-teman klik centang ya, kalau tidak ya klik centang tidak. Kemudian tempelin materai di sini, ya. 10.000, kemudian tanda tangan. Beres? Setelah ini diisi, dilengkapi, sudah beres teman-teman, ya. Itu teman-teman tinggal foto saja ini, ya. Utuh tanpa terpotong dan juga jelas ada tulisannya ya, terlihat tulisannya. Jadi foto buram tidak kita terima teman-teman ya. Karena fungsinya foto itu untuk dokumentasi. Kalau fotonya buram ya apa fungsinya kan gitu ya. Jadi ya di foto harus jelas. Atau kalau bagus di scan juga bagus ya. Itu pertama. Kemudian yang kedua adalah teman-teman pegang formulir pendaftaran ini ya. Kemudian di foto. Atau pada saat menandatangani ini teman-teman juga di foto. Terlihat dokumennya juga terlihat teman-teman ya. Kemudian foto yang ketiga adalah foto bebas ya. Foto bebas berjarak, bisa selfie ya. Berpakaian yang rapi ya. Bagus baru di foto teman-teman. Gunanya untuk apa? Untuk KTA, pembuatan KTA. Jadi harus berjarak teman-teman ya, pembuatan KTA. Nah, sudah beres. Setelah tiga foto tersebut beres nih teman-teman ya. Teman-teman tinggal klik form Google yang kita lampirkan. Teman-teman diisi aja di situ ya, tulisannya sesuai dengan prosedur yang ada di situ. Kemudian diupload masing-masing foto sesuai dengan keterangan masing-masing formnya. Setelah diupload semuanya beres, baru klik submit kalau bahasa Inggris ya, kotak biru submit. Kalau bahasanya Indonesia ya kirim gitu aja, diklik sudah beres ya. Setelah sukses, form aslinya ini dikirim ke kantor yayasan. Kantor yayasannya alamatnya di sini teman-teman ya. Di pojok kanan atas ini, jadi nggak perlu bingung ya. Teman-teman harus juga cantumkan kalau mengirim dokumen itu tata caranya ya, pengirim harus ditulis namanya siapa ya, dan nomor HP-nya siapa ya. Penerima itu dikasih tambahan ya teman-teman ya, tambahan Yayasan Kereta Yuskay Nusantara. Jadi nggak cuman ditulis alamatnya. Kalau ditulis alamatnya saja nanti kurirnya bingung, ini nanti ditujukan ke siapa ya. Karena kantor Java ini juga terdiri dari beberapa perusahaan juga atau lembaga di sana, ada yayasan yang lain juga, ada perusahaan yang lain juga ya. Kalau nggak ditulis Yayasan Kereta Yuskay Nusantara seperti itu, kurirnya bingung mau diarahkan kemana itu. Ya. Yang menerima di kantor kita juga itu juga bingung. Ini dokumen ini diarahkan kemana nih ya. Jadi penerimanya juga harus ditulis Yayasan Kereta Yuskay Nusantara. Ya,
Setelah beres ya, tinggal menunggu aja santai karena tidak untuk cepat-cepatan teman-teman ya. Bisa memakan waktu 1 bulan untuk ini karena ini terkolektif langsung nanti ya. Langsung menunggu antrian, dikumpulkan datanya dikumpulkan setelah beres ya kan. Setelah dirasa cukup baru nanti didaftarkan bareng dalam 1 hari jadi terkonfirm semua seperti itu ya. Jadi nggak perlu ditunggu. Pasti jika teman-teman ibaratnya prosedurnya itu sudah benar dipastikan teman-teman sudah menjadi anggota yayasan ya. Nanti dikirim oleh Yayasan Kereta Yuskaya Nusantara berupa soft ya. Soft file KTA yang bisa di-download dan di-print ya, sesuai dengan ukuran ID card teman-teman ya. Setelah beres, daftar sebagai anggota yayasan sudah beres, daftar di situs platform global ya. Ini untuk mendukung proyek yang teman-teman sukai. Kemudian yang ketiga adalah mengambil paket kontribusi ya sesuai dengan kemampuan atau kesukaan teman-teman ya. Kemudian mengikuti berita dan edukasi. Nah, ini ya. Nanti ketika dikonfirm, ketika teman-teman sudah mengirim di Google Form ya, teman-teman nanti dikirim ke emailnya teman-teman ya. Jadi pastikan emailnya itu tidak bermasalah. Jika emailnya bermasalah ya tidak bisa menerima kiriman dari email yang lain. Jadi pastikan emailnya tidak bermasalah teman-teman. Nah seperti ini. Jadi ini mendukung proyeknya ya. Di sini ada 2 dalam skala mendukung proyek ada 2 lembaga di sini. Yaitu di sini Yayasan Kereta Yuskaya Nusantara sebagai literasi ya teknologi, ekonomi dan bisnis ya. Di sini tidak ada kewajiban apapun ya kecuali ya menjaga dalam sistem apa itu namanya menjaga tata tertib lah sifatnya ya tidak ada kewajiban keuangan apakah harus membayar kontribusi setiap bulanannya atau nanti ya daftarnya harus bayar berapa tidak ada ya teman-teman ya gratis semuanya dan teman-teman ketika mendaftarkan tersebut berlaku untuk selamanya. Namun, jika teman-teman ingin berkontribusi secara sukarela, ya, karena Yayasan Kereta Yuskaya Nusantara ini memerlukan biaya untuk operasionalnya setiap tahunnya, operasional kantor teman-teman, ya, di Surabaya tersebut, maka teman-teman dipersilakan untuk berkontribusi secara sukarela, ya, minimal 50.000. Ya. Bisa menghubungi bendahara kita di grup ya nanti teman-teman masuk grup khusus anggota Yayasan Kereta Yuskaya Nusantara. Bagi yang belum, Pak kemarin saya sudah daftar sudah dikonfirm tapi belum masuk grup khusus, nah itu bisa WA admin yayasannya. Nah ini WA-nya. Kemudian yang kedua, ini adalah platform global. Ya, platform yang di mana teman-teman secara mandiri mendaftarkan diri di sana dan berkontribusi secara mandiri di sana sesuai dengan proyek-proyek yang teman-teman sukai. Ya. Terus apa nih nilai dan keuntungan menjadi keluarga besar Kun? Ya, lebih dari sekedar anggota, Anda adalah mitra dalam menciptakan sejarah. Di sini pertama adalah akses eksklusif ke inovasi dunia. Yang akan datang ini teman-teman bila bisa memanfaatkan ya momen teman-teman diundang ya di acara EcoFest di mana proyek Yuskaya Transport kita, proyek percontohan Yuskaya Transport kita dibangun dan dikembangkan di sana. Yaitu tepatnya di Minsk, Belarus, Mariana Gorka. Ya, itu EcoFest acaranya bulan September. Nah, bulan September seluruh dunia bila teman-teman nanti mengikuti acara di sana ya teman-teman nanti ketemu juga ya dengan para kontributor di seluruh dunia datang ke sana ya ada orang-orang bule banyak sekali di sana ya. Kemudian yang kedua pusat pembelajaran dan edukasi ya di sini untuk bertumbuh ya akses ke webinar seperti saat sekarang ini workshop dan materi edukasi mengenai green technology dan human centric design
Di Yayasan Kun, kami tidak mencari teknologi yang paling canggih saja, kami mencari teknologi yang green, menghormati alam, dan human-centric, menghormati manusia. Kemudian yang ketiga, networking dan komunitas global. Kemudian yang keempat adalah kepuasan kontribusi nyata. Ya. Kebanggaan menjadi bagian dari solusi nyata bukan sekedar wacana yang menjaga bumi untuk generasi mendatang. Ya. Transparansi penuh atas bagaimana kontribusi Anda membantu proyek-proyek kemanusiaan berkembang. Kemudian yang kelima, bagi teman-teman yang berkontribusi, teman-teman akan mendapatkan digital project portion. Ya. Sebagai simbol kontribusi Anda terhadap masa depan lingkungan yang lebih baik lagi. Nah, ini. Ini ya, digital project person. Nanti teman-teman di platform globalnya ketika berkontribusi, mengambil paket kontribusi sesuai dengan kesukaan teman-teman, maka teman-teman akan mendapatkan digital project person ya. Sesuai dengan proyek yang teman-teman dukung. Ya, di sini nanti atas nama teman-teman sendiri, bukan seperti ini. Ini hanya contoh saja ya, teman-teman ya. Maka teman-teman bisa download ya. Atau bisa dicetak juga. Nah, seperti itu. Nah, digital project person ini dia sesuai dengan basisnya. Ya, pada saat perusahaan nanti atau proyek yang kita kembangkan nanti dia memenuhi target dan exit ya plan ya, maka digital project person ini sesuai dengan basisnya. Ya. Kalau basisnya dia itu RWA, maka ya dia menjadi real world asset. Kalau basisnya itu seperti Utera, ya profit sharing, maka teman-teman akan dapatkan profit sharing. Nah, jika basisnya itu dia itu saham, ya maka exit plan-nya ya dia IPO, listing market. Jadi ya digital project person ini nantinya ke depan itu akan di-upgrade sesuai dengan basis ya yang disesuaikan dengan masing-masing proyek yang teman-teman dukung. Nilai dan keuntungan menjadi keluarga besar komunitas Yuskay Nusantara. Tikun, keuntungan terbesar adalah kepastian bahwa anak cucu kita akan mewarisi dunia yang lebih baik karena langkah yang kita ambil hari ini. Terima kasih, itulah open plan presentation, perkenalan untuk Yayasan Kereta Yuskay Nusantara. Bagi teman-teman yang sudah mendaftarkan diri di Yayasan Kereta Yuskay Nusantara, ya, tapi yang belum mendapatkan konfirmasi, harap ditunggu ya, kemungkinan 1-2 minggu ini kita beresin, ya teman-teman. Oke, kita ke berita selanjutnya untuk membahas proyek-proyek yang sedang atau sudah kita dukung bersama. Nah, di awal kita akan membahas tentang proyek Atlas yang sudah kita singgung di awal ya presentasi tadi teman-teman, yaitu dengan tema apa yang salah dengan pasar properti dan mengapa itu akan segera berubah. Jadi di sini teman-teman perlu dipahami adalah Atlas adalah platform ya, platform jual beli properti, apakah itu villa ataukah perumahan ya. Intinya itu properti di kawasan saat sekarang ini di Uni Emirat Arab dan akan dikembangkan di berbagai negara. Nah, platform ini pada saat sekarang ini teman-teman masih membuka ya pre-sale ya untuk berkontribusi untuk pengembangan platform. Bagi siapa saja yang mendukung platform ini nih teman-teman, dia akan mendapatkan bagian dari kekayaan intelektual platform tersebut. Ya. Dukungannya minimal $250. Cara mendukungnya di mana? Cara mendukungnya di SWC Pass. Jadi teman-teman harus mendaftarkan diri atau terkoneksi di SWC Pass. Nah, dan ini pada saat ini hanya berlaku bagi teman-teman yang dulu terdaftar di new.swc.capital. Jadi yang baru sama sekali, yang dulu belum masuk di new.swc.capital, jadi belum bisa, tertutup masihan ya, tertutup, belum bisa mendukung proyek ini. Jadi hanya bagi yang sudah terdaftar di new.swc.capital yang bisa ya mendukung proyek Atlas ini. Ya. Jadi ini hanya untuk golongan orang-orang tertua atau kalangan sendiri teman-teman ya. Jadi membeli apartemen adalah salah satu tonggak penting yang dipersiapkan orang selama bertahun-tahun dan kemudian dikenang dengan sedikit rasa ngeri
Dan ini bukan hanya tentang uang, tetapi tentang semua hal yang harus Anda lalui di sepanjang jalan. Ya. Panggilan telepon tanpa henti, kunjungan properti yang mencurigakan, kwitansi, dan perantara yang entah bagaimana akhirnya tahu lebih banyak daripada Anda. Yang benar-benar luar biasa adalah ini, pasar properti Uni Emirat Arab adalah salah satu yang terbesar di dunia, melebihi 200 miliar dolar per tahun. Sementara Dubai sendiri mencatat rekor transaksi senilai 761 miliar. Ya, pada tahun 2024. Namun terlepas dari itu, pasar ini masih beroperasi seolah-olah berada di awal tahun 2000-an. Berikut 5 masalah yang hampir semua orang alami saat mencari rumah dan bagaimana Atlas mengatasinya. Pertama, agen bukan Anda yang mengendalikan transaksi. Ya. Tampaknya jelas, Anda adalah pembeli, itu uang Anda dan pada akhirnya properti itu akan menjadi milik Anda, tetapi dalam praktiknya seluruh proses diatur oleh agen. Mereka mengontrol informasi, semua komunikasi melalui mereka, dan mereka memutuskan apa yang akan ditunjukkan kepada Anda dan apa yang lebih baik tidak diungkapkan. Akibatnya, alih-alih menjadi peserta utama dalam transaksi, Anda menjadi penonton yang diceritakan, kisahnya dalam versi yang paling nyaman bagi narator. Dengan Atlas, informasi yang ditampilkan langsung di layar Anda dan bersumber dari catatan-catatan resmi. Agen tidak menghilang. Hukum Uni Emirat Arab mewajibkannya. Tetapi, alih-alih mengendalikan proses, mereka menjadi asisten Anda yang Anda pilih berdasarkan riwayat transaksi aktual mereka. Area tempat mereka benar-benar beroperasi dan peringkat mereka. Ya. Kedua, properti yang berada di urutan teratas bukanlah properti terbaik, melainkan properti yang membayar paling mahal. Sedikit orang menyadari hal ini sampai mereka mengalaminya sendiri. Di platform properti konvensional, daftar properti tidak diurutkan berdasarkan prinsip yang paling sesuai terlebih dahulu. Agen membayar untuk penempatan dalam hasil pencarian dengan biaya mencapai hingga $500 per hari untuk satu properti. Akibatnya yang muncul di urutan teratas bukanlah penawaran terbaik, melainkan penawaran yang membayar paling mahal. Alih-alih menjelajahi pasar, Anda sebenarnya sedang menjelajahi rak iklan di mana posisi terbaik telah dibeli. Sekarang bayangkan pendekatan sebaliknya. Di sini solusi yang diberikan Atlas, teman-teman. Mendaftarkan properti sepenuhnya gratis dan platform hanya mendapatkan komisinya setelah transaksi berhasil diselesaikan. Jadi kemudahan dalam poin nomor 2 ini adalah kemudahan yang menarik ya bagi para penjual properti untuk menggunakan fasilitas Atlas daripada fasilitas tradisional sebelumnya, teman-teman. Mengapa? Karena yang ditawarkan adalah iklannya nggak ada, pendaftarannya gratis, Atlas hanya mendapatkan komisi setelah properti terjual. Ya. Itulah tepatnya cara kerja Atlas. Ya. Tidak ada alasan untuk membayar penempatan yang lebih tinggi, yang berarti Anda melihat pasar yang sebenarnya bukan versi yang telah dibayar orang lain. Jadi poin pertama ini adalah daya tarik bagi siapa saja yang mau membeli properti di Uni Emirat Arab ataukah orang Uni Emirat Arab sendiri yang mau belanja properti di sana. Ya. Poin yang kedua ini adalah apa yang membuat menarik bagi para pedagang properti atau pemilik properti untuk menjual atau memasarkan propertinya di platform Atlas, teman-teman. Kemudian poin yang ketiga, properti yang sama terdaftar oleh puluhan agen dan dengan harga yang berbeda. Ini adalah situasi yang umum terjadi. Anda membuka portal properti dan menemukan apartemen yang sama terdaftar oleh beberapa agen berbeda, masing-masing dengan foto dan harga yang berbeda. Di pasar ini satu properti sering diiklankan secara bersamaan oleh 5 hingga 20 broker. Ya. Solusinya sederhana, ya, dan tanpa kompromi. Ya. Karakteristik utama setiap properti diambil langsung dari registrasi pemerintah. Jadi Atlas memberikan harga properti tersebut ya langsung diambil dari registrasi pemerintah, teman-teman. Ya. Dan tidak dapat diubah secara manual. Satu properti, satu daftar terverifikasi, tidak ada duplikat, tidak ada luas lantai yang dilebih-lebihkan, dan tidak ada pemandangan laut yang sebenarnya tidak ada. Jadi di sini Atlas mengedepankan yang namanya transparansi dan kejujuran dalam jual beli properti. Yang dimana itu sangat beresiko diselewengkan di cara sebelumnya atau cara tradisional, teman-teman.
Kemudian yang keempat, membeli properti yang membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk mengunjungi berbagai kantor, ya. Namun, bila Atlas nih teman-teman membuat daftar properti hanya membutuhkan waktu 1,5 menit di sini, padahal sebelumnya proses yang sama membutuhkan waktu berhari-hari. Jadi untuk transaksi, untuk pemilihan, sampai eksekusi, sampai dokumen, itu cukup satu platform yaitu Atlas. Jadi luar biasa ini, Atlas ini. Harga berubah sebelum sampai ke pembeli. Ya. Mungkin ini adalah masalah yang paling membuat frustasi, komunikasi melewati perantara dan tersebar di berbagai aplikasi pesan, panggilan telepon, dan email, sehingga hampir mustahil untuk merekonstruksi gambaran lengkapnya setelahnya. Ya. Ketika ketika semua komunikasi dan setiap ketentuan transaksi disimpan dalam satu sistem lengkap dengan riwayat yang tidak dapat diubah secara retrospektif, ya maka tidak ada tempat untuk menyembunyikan perbedaan tersebut. Harga terlihat persis seperti adanya, negosiasi berlangsung di dalam platform dan tidak ada lagi ruang yang untuk margin tersembunyi antara apa yang diberitahukan kepada penjual dan apa yang diberitahukan kepada pembeli. Nah, ini ya. Ini kelebihan poin-poin yang dimiliki oleh Atlas. Jadi poin 5 ini ya, itu harga yang diterima oleh para calon pembeli, ya itulah harga yang dia dapatkan. Ya, seperti itu. Jadi ini ada kelebihan, berbagai macam kelebihan, ada 5 poin kelebihan platform Atlas ini sehingga yang membuatnya bisa menjadi platform ya, utama yang akan digunakan di wilayah Uni Emirat Arab dan di berbagai negara, teman-teman. Ya. Jadi ini tanya jawab tentang proyek Atlas, teman-teman. Jadi saat sekarang ini proyek Atlas hanya bisa diambil dukungannya pada saat teman-teman membuka SWC Pass. Ya. Ketika teman-teman membuka SWC Pass, di situ nggak ada paket-paket, teman-teman. Ya. Ketika teman-teman ingin berkontribusi di proyek Atlas, maka teman-teman tinggal klik ya kontribusi di Atlas, kemudian nanti teman-teman diarahkan untuk mengirim email pengajuan. Ya. Email pengajuan untuk mendukung proyek Atlas. Nah, di situ teman-teman akan mendapatkan ya penawaran minimal kontribusinya $250 ya. Di situ teman-teman akan mendapatkan balasan di email teman-teman untuk informasi lebih lengkapnya ya. Jadi di sini penjelasannya dokumen mana yang mengkonfirmasi bahwa Anda memiliki aset tersebut bukan hanya sekedar data dalam sistem, apa yang wajib ditunjukkan perusahaan kepada Anda sebelum Anda menandatangani apapun. Jika proyek tersebut ditutup atau yurisdiksinya berubah, apa yang terjadi dengan saham Anda? Dan mengapa Anda bahkan membutuhkan registrasi pemegang saham independen? Yang dimaksud saham ini adalah kekayaan intelektual ya teman-teman ya. Jika Anda kesulitan menjawab setidaknya satu pertanyaan, Anda tidak sendirian. Kebanyakan orang tidak dapat menjawabnya. Itulah mengapa kami mengadakan sesi langsung ini. Mengapa kita tidak membuka penjualan sekarang? Jadi ini sebenarnya pra penjualan, belum ada kontribusinya, makanya belum ada paketnya teman-teman ya. Jadi kita harus pesan dulu ya. Akses sebenarnya sudah bisa diberikan hari ini. Proyek Atlas siap diluncurkan. Namun sangat penting bagi kami bahwa setiap peserta memahami apa yang melindungi mereka saat memasuki proyek ini. Oleh karena itu, pertama-tama kami menjabarkan semuanya dengan jelas dan menjawab semua pertanyaan dan baru kemudian menekan tombol peluncuran. Apa yang akan kita bahas dalam sesi langsung? Apa yang sebenarnya Anda miliki? Kami akan menjelaskan bagaimana bagian Anda dalam kekayaan intelektual Atlas
diformalkan, dan apa yang dapat Anda lakukan dengannya, mewarisi, menjual, atau keluar. 5 tingkat perlindungan, kami akan menjelaskan masing-masing mulai dari lisensi penjual hingga registrasi independen, tempat hak Anda disimpan secara terpisah dari perusahaan itu sendiri. Skenario bagaimana jika pertanyaan-pertanyaan yang paling tidak nyaman, proyek dihentikan, pembayaran tertunda, Anda memutuskan untuk keluar, hukum Uni Emirat Arab berubah, kami akan menguraikan apa yang terjadi dalam setiap kasus tersebut. Ya. Legalitas, ya, di negara Anda, kita akan membahas berbagai negara di mana partisipasi diperbolehkan, pajak apa yang berlaku, dan hal-hal khusus apa yang perlu Anda perhatikan. Di sini, ya, bila teman-teman ingin ya mengikuti ya, webinar secara live di sini, teman-teman, secara Zoom, teman-teman bisa buka ya new.swc.capitalnews 4667 di sini ya. Di sini teman-teman klik di sini ya. Waktu terbaik untuk mengajukan pertanyaan adalah sekarang juga sebelum mengambil keputusan. Kami menunggu Anda pada tanggal 9 Juli pukul 3 ya. Dan kami akan menjawab setiap pertanyaan. Jadi klik ini daftar bagi teman-teman ya yang ingin mengikuti webinar tersebut. Jadi di SWC Pass itu selain teman-teman bisa berkontribusi di proyek Atlas yang masih pra penjualan nih teman-teman ya, teman-teman juga mendapatkan layanan untuk analisis berbagai saham-saham dalam skala global ya teman-teman ya. Untuk pembelian saham-saham tersebut tentunya ya itu bisa di sekuritas ya yang berada di Indonesia atau di bawah OJK Indonesia juga ya. Teman-teman bisa cari juga di sana. Di sini ya kemarin ya di apa itu namanya program Root 1 Million ya itu merekomendasikan atau menganalisa perusahaan NMTP ini ya pada saat sekarang ini sudah memberikan bagi hasil sebesar 13% teman-teman. Jadi di sini setiap sistem memiliki satu ujian sesungguhnya. Praktik Root to 1 Million, salah satu produk yang ditampilkan dalam pameran proyek SWC Field, dibangun di atas strategi manajemen aset yang sistematis ya. Bukan berdasarkan tebakan, tetapi berdasarkan pendekatan yang direncanakan dengan cermat. Di dalamnya Anda akan menemukan analisis spesifik, sekuritas mana yang harus dipegang, kapan harus menambah posisi Anda, dan tanggal mana yang perlu mendapatkan perhatian khusus ya. Di sini untuk tahun 2025 NMTP membayar dividen sebesar 1,14 per saham ya, dengan harga saham saat ini mewakili imbal hasil tahun sekitar 13% ya. Untuk mempermudah pemahaman, dengan membeli saham senilai 100.000 rubel, Anda akan menerima sekitar 13.100 rubel dalam bentuk dividen yang kira-kira setara dengan 180 dolar. Di sini pembayaran dividen ini masih akan datang. Yang membuat peluang ini sangat penting adalah pembayaran dividen masih akan datang. Sebagian besar peluang dividen besar baru diketahui setelah peluang tersebut berlalu. Di sini situasinya berbeda. Untuk memenuhi syarat mendapatkan dividen, Anda harus memegang saham tersebut pada tanggal 13 Juli. Yang berarti membelinya paling lambat tanggal 10 Juli, teman-teman. Nah, ini masih 5 Juli ya. Dividen tersebut diperkirakan akan dikreditkan sekitar tanggal 27 Juli langsung ke akun pialang Anda melalui aplikasi yang digunakan untuk membeli sahamnya. Jadi ini adalah perusahaan-perusahaan yang sudah listing market, teman-teman akan mendapatkan begitu banyak ya perusahaan-perusahaan yang direkomendasikan oleh program Root to 1 Million ini setiap bulannya. Jadi teman-teman juga bisa memanfaatkan mana nih perusahaan-perusahaan yang akan bagikan dividen, teman-teman beli sahamnya, kemudian setelah dapat dividen dijual. Jadi nanti digulung lagi ya. Nanti ya rekomendasikan mana nih perusahaan-perusahaan yang direkomendasikan. Beli, setelah beli dapat dividen dijual lagi. Beli dapat dividen dijual lagi, beli dapat dividen. Namun nih teman-teman, dari masing-masing perusahaan-perusahaan tersebut teman-teman harus juga ya mengadakan apa itu namanya riset ya secara mandiri juga ya teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi.
Mohon maaf jika ada kesalahan ya dalam bertutur kata teman-teman atau kesalahan apapun selama acara pada malam hari ini. Semoga bermanfaat dan membawa keberkahan untuk kita semuanya. Ya, materi-materi kelanjutan akan seperti biasa diberikan secara berkala di grup masing-masing. Dan sekali lagi ya bagi teman-teman yang sudah mendaftarkan diri ya di Yayasan Kereta Yuskaya Nusantara dan belum mendapatkan soft file konfirmasi pendaftaran oleh admin Yayasan Kereta Yuskaya Nusantara, harap sabar menunggu ya karena itu nanti data akan dikumpulkan dan akan didaftarkan, mungkin itu akan selesai antara 1-2 minggu ini ya. Oke, sukses selalu untuk kita semuanya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.